Inilah makhluk pertama yang hidup di bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Dahulu sebelum ada kehidupan manusia, bumi lebih dahulu telah dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Penduduk bumi saat itu mayoritas dihuni oleh bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para jin-jin dan anak turunnya untuk mengelola dan memimpin bumi di waktu itu. Selain itu, sebelum manusia diciptakan, Allah juga terlebih dahulu menciptakan para malaikat dan iblis. Iblis sebelumnya memiliki nama lain yaitu Azazil. Iblis adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api. Sebelum Azazil menyandang gelar iblis, dahulu dia adalah makhluk Allah yang sangat mulia, taat, rajin beribadah, dan berilmu luas. Penampilan iblis waktu itu sangat menawan, wajah iblis sangat rupawan dan berwajah bagus. Iblis juga mempunyai 4 buah sayap yang bisa ia gunakan untuk terbang ke sana dan kemari. Ketakwaan dan kesolihan iblis banyak membuat para malaikat di langit terkagum-kagum dan sangat menghormati iblis. Iblis dengan penuh ketulusannya selalu taat kepada perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Hal itulah menjadikan iblis terkenal dan memiliki banyak gelar-gelar kebesaran. Iblis dahulu adalah makhluk ahli ibadah yang super hebat. Iblis dan malaikat dahulu pernah menjalankan kehidupan bersama-sama selama 80.000 tahun. Masa itu bukanlah waktu sebentar. Selain itu, kehebatan iblis lainnya adalah dia mampu tawaf memutari luasnya arsy Allah selama 14.000 tahun lamanya. Amalan dan kepribadian menakjubkan iblis ini, lantas menjadikannya diangkat menjadi penasehat para malaikat selama 20 tahun lamanya. Tidak cukup di situ, iblis juga menjabat sebagai panglima para malaikat muqarrabun selama 30.000 tahun lamanya. Dahulu, bumi kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam kurun waktu 6 hari saja. Namun perlu diketahui, bahwa perhitungan hari di sisi Allah jelas berbeda dengan hitungan manusia zaman sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan makhluk-makhluk untuk pertama kalinya mendiami dan mengelola bumi. Makhluk itu bernama Ba'anul Jan atau bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin menggunakan bahan yang berupa nyala api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Kata jin memiliki arti tersembunyi. Hal ini karena makhluk jin memang makhluk gaib tak kasat mata. Wujud asli jin juga tidak bisa dilihat manusia. Manusia hanya bisa melihat makhluk jin ketika jin itu menjelma menjadi bentuk wujud lain seperti semisal pocong, kuntilanak, genderuwo, dan bentuk jadi-jadian lainnya. Allah menciptakan bangsa jin dan membebani kewajiban dan tugas yang sama dengan bangsa manusia. Mereka diperintah untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bentuk jin sendiri bermacam-macam, ada yang mirip seperti anjing, ular, serangga, dan ada yang memiliki sayap sehingga mampu berterbangan di udara. Jin pun memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan juga mampu berkembang biak layaknya seperti manusia. Namun, dahulu ketika Allah menjadikan para bangsa jin menjadi khalifah di bumi, ternyata banyak para jin-jin itu yang melakukan keonaran dan kerusakan di mana-mana. Mereka banyak yang membangkang perintah Allah dan melakukan kemaksiatan di mana-mana. Kehidupan mereka di bumi sungguh sangat tidak rukun. Mereka para kaum jin kerap melakukan peperangan dan menumpahkan darah kepada sesamanya. Bunuh-membunuh menjadi peristiwa yang sering terjadi di antara dua kubu jin yang saling berseteru dan bermusuhan. Melihat hal itu, dilaporkanlah kelakuan penduduk jin itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, diutuskah iblis yang dulunya bernama Azazil bersama para malaikat untuk bersama-sama menggempur dan mengalahkan bangsa jin yang sudah banyak membuat dosa dan kerusakan. Iblis sebagai komandan perang para malaikat, lalu bersama-sama menghabisi para jin-jin perusak itu sampai berhasil. Peperangan lalu berlangsung sangat dahsyat. Akhirnya, peperangan luar biasa itu dimenangkan oleh tentara para malaikat. Dalam peperangan itu, banyak jin-jin yang mati mengenaskan. Namun, banyak pula yang berhasil kabur dan sembunyi di dasar laut, di gua-gua, dan di dalam hutan. Iblis dengan bangganya bisa memimpin perang dan mengalahkan para jin itu. Sebenarnya, rasa sombong dalam diri iblis karena kehebatannya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui sebelumnya. Namun, para malaikat tidak ada yang mengetahuinya sedikit pun. Iblis masih terlihat sangat soleh dan nampak begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui,
bahwa prestasi yang diperoleh iblis sangat banyak di kala itu. Maka tak heran bila para malaikat sangat hormat dan kagum kepada iblis. Atas banyaknya prestasi dan amal soleh iblis, ia kemudian banyak menerima gelar kehormatan. Iblis terkenal dengan julukan Al-Mujtahid, yang berarti ahli ibadah sungguh-sungguh. Ia juga dijuluki sebagai Al-Apid yang berarti sang ahli ibadah. Lalu, iblis juga dijuluki sebagai As-Sajid yang berarti sang ahli sujud. Gelar-gelar itu masih belum seberapa dan masih banyak gelar-gelar lainnya. Setelah musnahnya kekhalifahan bangsa jin di bumi, kemudian Allah berencana akan menciptakan manusia untuk menjadikannya khalifah di bumi hingga hari kiamat. Namun, program Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malah mendapat keluhan dari para malaikat. Para malaikat menganggap bahwa kehadiran manusia nantinya di bumi akan sama menimbulkan masalah dan suka berperang menumpahkan darah di atas bumi. Hal ini bisa terjadi seperti penduduk bumi sebelumnya, yakni kawanan bangsa jin yang berperilaku arogan dan suka bunuh-membunuh. Kisah keluhan malaikat kepada Allah itu terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, bahwa Allah lah yang lebih mengetahui kedepannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat. Setelah tubuh mulia Nabi Adam alaihissalam terbentuk, maka Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat akhirnya bersujud kecuali iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis akhirnya memilih membangkang dan enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Iblis dengan lantangnya membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa sombong dan lebih baik dan lebih mulia dibanding Nabi Adam alaihissalam. Kelakuan edan iblis itu akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan melaknat iblis. Iblis kemudian dikutuk menjadi makhluk yang buruk, sesat, dan juga menyesatkan. Karena sikap sombongnya itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga. Namun sombongnya, bukannya minta ampun, iblis malah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Iblis memohon kepada Allah untuk diberikan umur panjang hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan iblis itu. Iblis akan berusaha menyesatkan umat manusia dan mencari sebanyak-banyaknya teman untuk hidup kekal di neraka. Iblis juga bekerja sama dengan para setan-setan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Para setan-setan ini ada yang berasal dari golongan jin kafir dan manusia. Nauzubillah min zalik. Untuk kisah selanjutnya, next di video episode selanjutnya ya. Wallahu a'lamu bishawab.